Menggunakan Webex Unut, kita bisa menjadi host ataupun menjadi partisipan. Pertama-tama, tentu kita harus memiliki tools untuk bisa mempergunakan Webex Unut. Pengguna laptop atau komputer bisa menginstal Webex Meetings atau hanya dengan mempergunakan web browser saja, Chrome ataupun Firefox. Pengguna smartphones harus menginstal Webex Meeting di Play Store maupun di App Store. Di Webex Meetings, kita bisa menjadi host ataupun menjadi partisipan. Host adalah orang yang membuat room meeting, menginvite peserta, bisa merekam, bisa sharing rekamannya, bisa mute semua peserta, ataupun bisa membuat polling, dan lain-lain. Sedangkan partisipan adalah orang yang di-invite, dia hanya akan mengakses link, dan kemudian bisa masuk menjadi peserta. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana menjadi host di Webex Unut. Tentu kita harus mengakses site Webex Unut, yaitu di universitas-udayana.webex.com. Bisa melalui browser ataupun melalui aplikasi Webex Meeting. Pertama-tama, kita harus sign in dengan email Unut kita. Namun, kadang ketika kita sign in, akan ada pesan kesalahan, yaitu salah email ataupun password ketika baru pertama kali sign in. Hal ini terjadi karena email Unut Anda belum terdaftar di sistem Webex Unut. Anda harus kontak UPIX atau USDI untuk melakukan pendaftaran. Seharusnya, apabila email Unut Anda sudah terdaftar di sistem Webex Unut, Anda akan dihadapkan dengan halaman login berikutnya, yaitu halaman SAML to Login Page. Nah, di sini pun, di halaman SAML to Login Page ini, bisa juga terjadi kesalahan atau kegagalan. Email atau password Anda salah. Hal ini bisa disebabkan karena email Unut yang terdaftar di sistem Webex Unut belum tercatat di profil iMissu Anda. Tolong selalu diingat, ini adalah profil iMissu. Jadi, di profil iMissu Anda harus mengisi pada bagian email Unut dengan email yang Anda daftarkan di Webex Unut. Sehingga Anda akan login kembali di halaman SAML to Login, sehingga Anda akan bisa masuk ke dalam sistem Webex Unut untuk memulai meeting. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah halaman Webex Unut yang Anda akses dari web browser. Di sini, pada bagian Start Meeting, Anda bisa memilih apakah akan melakukan meeting dengan mempergunakan desktop application atau dengan web application. Apabila Anda memilih dengan desktop application, berarti Anda harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Webex Meeting-nya. Tapi kalau Anda memilih mempergunakan web application, berarti Anda akan langsung mempergunakan browser Anda itu untuk melakukan meeting. Contoh berikutnya adalah ketika Anda mengakses Webex Unut dengan mempergunakan aplikasi Webex Meeting. Aplikasi Webex Meeting akan ditunjukkan seperti ini ketika Anda sudah selesai login. Anda tinggal hanya klik pada Start a Meeting, sehingga Anda akan masuk ke menu untuk melakukan meeting. Baik dari browser web maupun dari aplikasi Webex Meeting, tampilannya secara umum akan seperti ini ketika pertama kali Anda akan melakukan meeting. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pada bagian bawah ada banyak menu. Yang pertama adalah menu untuk melakukan mute atau unmute pada mikrofon. Warna merah berarti dalam posisi mute. Ketika Anda berbicara, tidak akan didengar oleh lawan bicara Anda atau peserta meeting yang lain. Ketika Anda ingin berbicara, pastikan warnanya adalah hitam atau tidak merah. Berikutnya adalah untuk share dan stop share dari video Anda. Ketika berwarna merah, berarti video Anda tidak di-share, hanya akan kelihatan inisial nama Anda saja di tampilan meetingnya. Yang berikutnya adalah untuk share konten. Anda bisa share slide ataupun share screen sekalian yang akan nanti bisa dilihat oleh semua peserta meeting. Fitur yang paling penting sebenarnya adalah ketika Anda menjadi host adalah Anda memungkinkan untuk merekam pelaksanaan meeting Anda. Ketika Anda klik ini, nanti akan ada pilihan merekam
disimpan di komputer Anda atau merekam disimpan di cloud. Kami merekomendasikan Anda merekam disimpan di cloud, akan mempermudah nanti ketika sharing ke orang lain yang ingin Anda berikan video tersebut. Berikutnya adalah tentang daftar peserta. Ketika Anda klik ini, Anda akan melihat daftar peserta di sebelah kanan tampilan Webex Anda nantinya. Berikutnya adalah untuk chat. Peserta bisa berkirim pesan ke semua peserta lainnya atau berkirim pesan ke satu peserta melalui aplikasi chat ini. Berikutnya adalah pengaturan lain-lain. Di sini ada banyak sekali pengaturan. Ketika Anda menjadi host, Anda bisa membuat polling, Anda bisa mengambil link meeting Anda untuk Anda share ke peserta yang lain, bisa dilakukan di pengaturan tambahan ini. Yang terakhir adalah fitur untuk end ataupun lead meeting. End berarti Anda mengakhiri meeting itu, kalau lead meeting berarti Anda meninggalkan sementara, dengan meetingnya masih berlangsung, nanti Anda bisa kembali ke meeting tersebut. Nah, ketika menjadi host, tadi sudah dijelaskan. Berikutnya adalah bagaimana ketika Anda di-invite untuk menjadi partisipan. Partisipan itu misalnya adalah ketika Webex-nya dipergunakan untuk perkuliahan, berarti partisipannya adalah mahasiswa. Ketika Webex-nya dipergunakan untuk ujian skripsi, berarti partisipannya adalah bisa mahasiswa, dosen pembimbing 2, ataupun dosen pengujinya. Kalau untuk kegiatan rapat-rapat, bisa siapa saja partisipannya yang diundang oleh penyelenggara rapat. Perlu diperhatikan di sini, untuk menjadi partisipan, Anda tidak harus login ke Webex Unut. Anda cukup sediakan aplikasi Webex Meeting, atau untuk di laptop atau komputer, Anda cukup dengan web browser saja. Ketika Anda sudah mendapatkan linknya, Anda tinggal klik atau copy and paste link tersebut ke browser atau ke aplikasi Webex Meeting Anda akan bisa langsung menjadi peserta. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh link invitation yang dibuka di browser. Anda tinggal copy paste, terus Anda buka browser Anda. Secara umum, browser Anda akan mendownload aplikasi Webex Meeting. Apabila Anda tidak ingin mempergunakan aplikasi Webex Meeting, atau mungkin aplikasi Webex Meeting Anda tidak bisa terinstall di komputer Anda bisa mempergunakan browser Anda langsung. Klik pada Join from your browser. Ini adalah contoh di Google Chrome. Browser Firefox akan mirip dengan ini. Setelah itu, Anda akan dihadapkan dengan menu seperti ini. Anda hanya perlu memasukkan nama Anda dan email Anda. Tidak perlu sign in di sini, hanya perlu memasukkan nama dan email ini, dan kemudian klik next, sehingga Anda akan dihadapkan pada menu untuk join meeting. Klik join meeting, sehingga Anda akan masuk ke room meeting yang menginvite Anda. Anda juga akan mendapatkan menu-menu seperti yang ada di bawah ini. Menunya sedikit terbatas, di mana tidak ada tombol record di sana. Karena tombol record itu hanya ada di orang yang menjadi host. Contoh berikutnya adalah ketika Anda menjalankan link invitation itu melalui aplikasi Webex Meeting. Jadi, tinggal di-copy linknya, dibuka aplikasi Webex Meeting-nya. Di sini Anda tidak perlu sign in, karena hanya menjadi partisipan. Cukup klik Use as Guest. Kemudian Anda akan dihadapkan dengan menu seperti ini. Anda bisa memasukkan nama dan email juga. Dan pada bagian Join a Meeting, di sana dipaste link invitation-nya dan kemudian diklik Join. Sehingga Anda akan dihadapkan dengan menu untuk Join Meeting. Tinggal diklik Join Meeting-nya dan Anda akan masuk ke room meeting yang menginvite Anda. Di sini Anda sudah masuk ke room meeting-nya, bisa melakukan kegiatan meeting, bisa melakukan share konten, ataupun bisa berdiskusi dengan para peserta meeting lainnya. Secara umum, itu adalah teknis bagaimana cara masuk ke dalam Webex Unut, baik sebagai host maupun sebagai partisipan. Yang paling perlu diperhatikan adalah spesifikasi dari software yang Anda pergunakan. Tentu, kalau Anda mempergunakan web browser, pastikan web browser Anda adalah Firefox atau Google Chrome dengan versi yang terbaru. Anda bisa mengakses Webex Meeting juga, aplikasi Webex Meeting di PC, baik dari Windows, Mac, maupun Linux.
Di smartphone, Anda bisa mempergunakan Android maupun iOS. Demikian tata cara masuk ke Webex Unut untuk menjadi host maupun menjadi partisipan. Akses panduan-panduan lain terkait Webex Unut seperti yang ada di link di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.